Jangankan dengan Prabowo, dengan Jokowi aja tuh. Yang katanya orang berkhianat, yang menipu, yang anaknya merusak undang-undang di MK, mengubah undang-undang di MK. Ibu Mega nggak reaktif, nggak menarik, atau menahan menterinya untuk menahan diri dulu gitu ya. Tunggu komando, nggak ada. Apalagi ini cuma urusan Pak Hasto gitu kan. Dan KPK. Apalagi Pak Prabowo ya adalah orang yang tidak ada masalah dengan Ibu Megawati. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi viral sekali surat instruksi harian dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan atau Ibu Megawati. Karena di surat ini tertulis sangat jelas sekali bahwa surat ini muncul untuk merespon penahanan Hasto Kristianto oleh pihak KPK, sehingga PDI Perjuangan menginstruksikan kepada semua kadernya untuk bersiaga dan bahkan meminta semua kader yang menjadi kepala daerah terpilih untuk menunda berangkat ke Magelang atau acara retreat dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan untuk kepala daerah yang sudah terlanjur jalan, sudah berada di pertengahan jalan, itu suruh stop dulu dan kemudian menunggu komando atau aba-aba selanjutnya. Banyak orang meyakini ini benar-benar arahan atau instruksi dari Ibu Megawati. Tapi setahu saya gitu ya, sebagai orang yang sangat-sangat mengikuti Ibu Mega, ini terlihat gak masuk akal ya. Bu Mega tuh gak begini gitu. Ya karena ini sangat tidak berhubungan penahanan Hasto Kristianto oleh KPK dengan acara retreat calon kepala daerah atau kepala daerah terpilih dari kader-kader PDI Perjuangan. Ini kan dua bab yang sangat jauh berbeda gitu. Itu bukan karakter Ibu Mega gitu. Apa hubungannya Sekjen PDI Perjuangan yang kemudian katakanlah dikriminalisasi oleh KPK, terus kemudian berdampak kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan yang akan melakukan retreat dengan Presiden? Nggak nyambung gitu. Nggak ada kaitannya sama sekali. Bahwa mereka, para kepala daerah ini memang adalah kader-kader PDI Perjuangan, iya. Tapi ini kan bab yang berbeda, nggak nyambung gitu. Kenapa harus kemudian ada konsekuensi ketika Hasto ditahan, para kepala daerah harus menunggu atau menunda perjalanannya? Kan nggak ada hubungannya. Dan sekali lagi ini bukan karakter atau gaya Ibu Megawati yang sangat-sangat tunduk dengan hukum, dan kemudian ya apapun hasilnya, sekalipun dipermasalahkan, kriminalisasi dan sebagainya, ataupun ketika Ibu Mega tahu dia akan kalah, dia tetap akan dengan keputusannya gitu, akan tetap anteng-anteng aja. Tidak kemudian reaktif seperti ini, apalagi dalam hitungan jam tiba-tiba muncul suratnya. Saya terus terang kok meragukan itu gitu. Saya terus terang meragukan bahwa surat itu atas pengetahuan, persetujuan atau permintaan dari Ibu Megawati. Karena Ibu Mega nggak sereaktif ini gitu. Ibu Mega tuh sifatnya ya kalem, bahwa kemudian ada momen dia harus bicara gitu ya, entah itu rakernas dan sebagainya, baru beliau bicara. Tapi mengambil keputusan dalam hitungan jam itu jelas bukan karakter Ibu Megawati. Karena apa yang menimpa Pak Hasto Kristianto itu murni di wilayah hukum yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah politik. Oke, misalkan itu dikriminalisasi, politisasi dan sebagainya, tapi tetap saja dasarnya adalah hukum. Dan Ibu Mega bukan orang yang kemudian ingin merespon kasus hukum dengan kasus politik. Bukan gitu. Contohnya apa? Contohnya ketika Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar. Ketika Pak Jokowi justru mengutus anaknya Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Apakah Ibu Megawati kemudian mengutus para menterinya untuk menolak Pak Jokowi? Kan enggak. Apakah ada instruksi harian dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Ibu Megawati untuk mundur dari kabinet Jokowi? Enggak. Pesannya adalah memang kita berbeda pilihan politik, memang Pak Jokowi memilih jalur politik yang berbeda dengan kita, tapi bagaimanapun beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang harus dihormati, yang harus kita jaga kewibawaannya, yang harus mementingkan kepentingan bangsa, bukan sekedar partai, capres, keluarga, atau anak-anaknya. Itulah gaya berpikir atau ideologi dan cara bertindak Ibu Megawati. Setahu saya gitu ya, kalian bisa cek tuh. Semarah apapun Ibu Mega kepada Pak Jokowi karena
anaknya kemudian masuk menjadi cawapres, merusak, mengubah undang-undang lewat MK, kemudian menipu, membohongi Ibu Megawati dan semua kader-kader partai PDI Perjuangan. Semarah apapun, Ibu Mega tetap bisa memisahkan antara urusan kebangsaan dengan urusan politik. Tidak ada urusan kebangsaan kemudian direspon secara politis. Ya itu buktinya, menteri-menterinya tetap dipertahankan. Karena kalian semua itu bekerja untuk Presiden Republik Indonesia, bukan seorang Jokowi atau kader PDI Perjuangan. Jadi ya nggak ada urusan meskipun beda pilihan partai politik atau beda pilihan capres, ya sudah. Kalian tetap mengabdi kepada bangsa ini. Jadi kalau sekarang ketika Pak Hasto Kristianto ditahan sama KPK, oke, kita katakanlah kita mungkin tidak terima, ini adalah kriminalisasi, ini adalah politisasi dan sebagainya. Iya, tapi nggak ada hubungannya dengan kepala daerah dan acara yang sudah diatur oleh Presiden Republik Indonesia. Kan nggak ada hubungannya. Ini kan urusan politik dan kemudian urusan kebangsaan atau kenegaraan. Jadi itulah kenapa saya sangat-sangat meragukan. Rasanya tidak mungkin, mustahil lah Ibu Megawati sereaktif ini. Jangankan soal urusan politik gitu ya. Jangankan soal Hasto Kristianto, sekjen yang kemudian ditahan sama KPK dan orangnya masih hidup. Dulu saja ketika kantor DPP diserbu, beberapa orang kader atau pengurusnya meninggal dunia karena diserbu. Berdarah-darah itu di kantor DPP PDI Perjuangan. Banyak orang meninggal, banyak orang luka-luka. Apakah kemudian setelah itu Ibu Megawati melakukan instruksi atau melakukan keputusan-keputusan yang reaktif, yang untuk tujuannya untuk melawan presiden, membenci presiden, atau menunggu atau menunda untuk bertemu dengan presiden, atau menjadi seperti sekarang ini gitu. Kemudian muncul instruksi kepada kadernya untuk menahan diri atau untuk tidak tunduk kepada presiden misalkan. Nggak ada gitu. Padahal beberapa orang, bukan cuma satu nyawa, beberapa orang meninggal dunia ketika diserbu sama rezim Soeharto waktu itu. Sebenci-bencinya Ibu Megawati gitu ya, dia tetap bisa membedakan antara urusan kenegaraan dengan urusan politik. Jadi kalau kadernya saja yang meninggal dunia atau luka-luka karena serbuan atau ulah rezim, itu tidak membuat Ibu Megawati sampai mengeluarkan instruksi atau arahan yang sangat-sangat melawan pemerintah atau tidak sepakat gitu ya, atau menghentikan atau menunda untuk sepakat dengan pemerintah dengan acara-acara kenegaraan. Apalagi cuma urusan Pak Hasto Kristianto seorang gitu, seorang diri yang orangnya juga masih hidup gitu ya, yang tidak meninggal dunia seperti kader-kader PDI Perjuangan dulu di DPP ketika diserbu sama rezim Soeharto. Jadi tidak masuk akal apapun, sekalipun Ibu Megawati tahu kalaupun ini dilaporkan kepada pihak hukum gitu ya, diminta untuk diproses hukum, itu tidak akan diproses, akan diakal-akali, akan dilindungi pelakunya dan sebagainya. Meskipun Ibu Megawati tahu, tetap aja Ibu Mega menempuh jalur hukum, bukan jalur politis, bukan jalur perlawanan, bukan jalur-jalur yang reaktif seperti yang ada dalam surat yang beredar hari ini. Jadi sekali lagi, ini bukan karakter atau sama sekali bukan gaya berpikir dan bertindak seorang Ibu Megawati. Kecintaan seorang Ibu Mega kepada bangsa ini itu levelnya sudah berbeda dengan orang-orang lain. Beliau sudah bisa membedakan antara urusan kebangsaan, politik, dan keluarga. Semua terpisahkan. Mungkin bagi politisi yang lain, kesadaran politiknya belum sampai di sana. Jadi ini bukan urusan partai, bukan urusan perorangan, bukan urusan soal keluarga. Ini soal ya urusan negara, karena urusan kepala daerah yang akan retreat dengan presiden yang kemudian itu memang sudah diatur, diselenggarakan bersama-sama gitu ya, seperti halnya kemarin dengan para menteri. Ya itu kan udah keputusan presiden yang pasti dihormati oleh Ibu Megawati. Apalagi gitu ya, dengan Prabowo Subianto yang nggak ada masalah. Jangankan dengan Prabowo yang nggak ada masalah, dengan Jokowi aja gitu ya, yang pada akhirnya dipecat. Dengan Jokowi aja, yang berbeda pilihan politik, yang anaknya menipu, yang Pak Jokowinya menipu gitu ya. Ibu Mega tidak sereaktif ini, tidak menarik menteri-menterinya.
Semuanya ditata, diatur. Supaya apa? Semua keputusan-keputusan untuk kepentingan bangsa. Karena kalau sampai kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi menteri ditarik begitu saja, itu akan mengganggu. Dan itu menjadi sangat tidak dewasa sekali untuk seorang ibu Megawati gitu. Seorang tokoh bangsa, tokoh perempuan, salah satu yang terkuat di dunia. Rasanya itu mustahil dilakukan oleh Ibu Mega. Jadi jangankan dengan Prabowo, dengan Jokowi aja tuh, yang katanya orang berkhianat, yang menipu, yang anaknya merusak undang-undang di MK, mengubah undang-undang di MK. Ibu Mega nggak reaktif, nggak menarik atau menahan menterinya untuk menahan diri dulu gitu ya, tunggu komando, nggak ada. Apalagi ini cuma urusan Pak Hasto gitu kan, dan KPK. Apalagi Pak Prabowo ya adalah orang yang tidak ada masalah dengan Ibu Megawati. Ya meskipun Ibu Mega bermasalah dengan Pak Soeharto dulu gitu ya, antara Soekarno, Bung Karno dan Pak Soeharto ada masalah politik dan sebagainya, tapi itu tidak merembet kepada Prabowo Subianto. Makanya ketika Pak Prabowo berada di luar negeri, yang memulangkan adalah Ibu Megawati. Jadi Ibu Mega benar-benar bisa membedakan antara urusan masalah perorangan, masalah kebangsaan dan politik. Semuanya dibeda-bedakan gitu. Tidak bisa dicampur aduk seperti sekarang. Nah, dalam surat itu dicampur aduk tuh. Seolah-olah urusan penahanan Pak Hasto di KPK ini adalah urusan politik yang harus direspon secara politis. Ini jelas bukan karakter Ibu Megawati. Jadi udah banyak contoh lah bagaimana Ibu Megawati menuliskan sejarah-sejarah panjangnya dalam politik Indonesia, bagaimana tetap tenang, bagaimana menjadi seorang ibu, seorang politisi yang betul-betul menyadari perbedaan antara kepentingan kenegaraan, kebangsaan, politik, dan keluarga. Benar-benar semua dipisahkan dan tidak dicampur aduk seperti yang tertuang dalam surat yang beredar hari ini. Jadi saya terus terang meragukan gitu, karena ya, meskipun katakanlah ada tanda tangan Ibu Megawati di sana, ada suratnya iya seperti itu, ada capnya seperti itu, stempelnya begitu, tapi saya meragukan sekali. Saya tidak melihat seorang Ibu Megawati, seorang tokoh, seorang putri dari Bung Karno yang sangat mencintai negeri ini, lebih mencintai negeri ini dibandingkan siapapun di negara kita, karena bagaimanapun Ibu Mega adalah anak proklamator bangsa ini, yang rasa cintanya kepada negeri ini pasti berbeda dengan kita, meskipun kita juga bisa mengakui cinta kita udah maksimal sekali, tapi pasti berbeda. Tidak mungkin rasanya ini mencampur aduk untuk masalah urusan kenegaraan dengan urusan politik atau hukum. Tidak mungkin. Maka saya memaklumi kenapa kemudian seperti Pramono Anung ingin bertanya dulu kepada Ibu Megawati terkait surat tersebut. Kenapa ada tokoh-tokoh terkait kemudian masih ingin bertanya lagi, karena ini bukan Ibu Megawati. Dan ya nggak tahu apa yang terjadi di dalam, ya saya dengar sih, cuma kan kita tidak bisa menyampaikan secara vulgar atau terbuka, tapi pada prinsipnya memang PDI Perjuangan hari ini kalau dari sisi kepemimpinan yang begitu tenang, begitu peduli kepada bangsa ini, kepada urusan-urusan kebangsaan, memang rasanya tidak mungkin Ibu Megawati bertindak seperti ini. Yang paling tercermin dari apa gaya politik Ibu Mega itu bisa kita lihat dari Mbak Puan Maharani sebenarnya. Sebagai ketua DPR RI itu udah jelas, jelas atas persetujuan, atas restu, dan memang sudah aturannya begitu. Dan kemudian untuk keputusan sikap Mbak Puan Maharani mendukung Presiden Prabowo Subianto itu juga pasti atas persetujuan atau restu dari ibunya. Jadi kalau kita mau melihat kebijakan atau keputusan Ibu Megawati, lihatlah Mbak Puan Maharani. Itulah gambarannya gitu ya, karena Ibu Mega kan tidak bisa aktif setiap hari muncul di media atau beraktivitas secara politik, tapi gambaran wujud seorang Ibu Mega ya anaknya, dan anaknya yang beraktivitas di politik ya Mbak Puan Maharani. Jadi kalau dari sisi sejarahnya Ibu Mega tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Dari apa yang kita lihat dari Mbak Puan Maharani hari ini, beliau juga tidak terlihat tanda-tanda reaktif seperti itu, begitu adem, begitu solid gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya kerjaan siapa sih? Lah kok kayaknya ada nuansa-nuansa dipaksakan, ada urusan-urusan yang harus disegerakan, dan
ya nggak tahu untuk tujuan dan kepentingan apa dan siapa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.